Pernah nggak sih Anda lihat perusahaan yang kelihatannya bagus banget, fundamentalnya kuat, prospeknya cerah, tapi harga sahamnya kok gitu-gitu aja, kayak kejebak di lumpur. Ini tuh teka-teki yang sering banget bikin investor garu-garu kepala. Nah, hari ini kita bakal coba bedah tuntas misteri ini sama-sama. Anda mungkin udah ngerjain semua PR-nya, laporan keuangan dibedah, valuasi dihitung, dan kesimpulannya jelas. Ini saham bagus dan harganya murah. Tapi anehnya, pasar kok kayaknya nggak setuju ya. Harganya diem aja di tempat. Pasti frustrasi kan? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Ada sebuah teori menarik yang mungkin aja nih, pegang kunci jawabannya. Jadi, apa ya yang kita lewatkan? Seringkali jawabannya itu nggak ada di laporan keuangan. Ada satu variabel besar yang tersembunyi, yang nggak selalu kita perhitungkan dalam analisis fundamental yang biasa. Variabel itu adalah tekanan dari sisi penawaran atau yang kita kenal sebagai supply. Nah, coba deh lihat perbandingan ini. Di kolom kiri, itu kan checklist standar seorang investor fundamental. Semuanya tentang kualitas perusahaannya. Tapi, teori yang lagi kita bahas ini ngajak kita buat jadi semacam detektif pasar. Kita harus mulai bertanya, siapa sih yang pegang barang ini? Dan yang lebih krusial lagi, apakah mereka berencana buat ngejual dalam jumlah besar? Nah, ini dia nih, inti masalahnya, tekanan penawaran. Ini tuh dia sebuah jangkar raksasa yang nggak kelihatan. Mesin perusahaannya bisa aja berputar sekencang mungkin, menghasilkan laba, inovasi, macam-macam. Tapi kalau ada jangkar besar dari tumpukan saham yang siap dijual, dan itu nahan, harga sahamnya bakal susah banget buat bergerak naik. Biar gampang, kita pakai analogi helikopter ini. Perusahaan hebat itu punya mesin yang super kuat. Tapi, kalau kargo yang diangkut, yaitu jumlah saham yang ngantri mau dijual itu kelewat berat, ya helikopter secanggih apapun bakal susah payah cuma buat mengangkat badan. Beban itu harus dikurangi dulu, baru dia bisa terbang tinggi. Nah, ini mengubah cara kita berpikir kan? Poin pentingnya sekarang bukan lagi cuma soal nyari perusahaan apa yang bagus, tapi juga mengidentifikasi kapan pasar siap menyerap kualitas perusahaan itu. Ini soal menggabungkan analisis fundamental dengan pemahaman tentang struktur pasar. Singkatnya, ini soal timing. Dan kutipan ini, wah, ini ngena banget. Merangkum semuanya dengan tajam. Sebuah saham bisa aja kelihatan murah banget di hitung-hitungan Excel Anda, tapi kalau masih ada gelombang penjualan besar yang bakal datang, harga murah itu bisa jadi lebih murah lagi. Atau paling nggak tetap murah untuk waktu yang sangat lama. Oke, argumen soal supply tadi kedengarannya logis banget ya, bikin kita jadi melek soal sisi lain dari pasar. Tapi tunggu dulu, sebagai pemikir yang kritis, kita harus tanya dong, apa iya ini satu-satunya penjelasan? Jangan-jangan kita terlalu cepat ambil kesimpulan. Yuk, sekarang kita coba tantang balik ide ini. Salah satu kritik utamanya adalah argumen ini agak beresiko nyampur adukin dua aliran yang beda. Analisis fundamental itu fokusnya ke nilai intrinsik bisnis, sementara dinamika pasar soal supply dan demand ini lebih ke psikologi dan aliran dana. Keduanya sama-sama penting, tapi menganggap tekanan supply sebagai bagian dari fundamental itu bisa bikin analisis kita jadi kabur. Selain itu, nyalain supply untuk semua masalah itu penyederhanaan yang bisa berbahaya loh. Seperti yang bisa kita lihat, ada banyak banget kemungkinan lain. Mungkin aja pasar emang belum beli ceritanya perusahaan, atau mungkin ini value trap. Bisa juga ada masalah tata kelola yang kita nggak tahu, atau sesimpel seluruh sektornya lagi dijauhin investor. Dan ini dia, faktor penyimbang yang kekuatannya luar biasa. Permintaan. Argumen tadi kan fokus banget ke supply sampai kayak lupa kalau ada kekuatan raksasa bernama demand. Tembok penawaran setebal apapun itu bisa jebol kalau ada tsunami permintaan. Misalnya nih, pas investor institusi gede mutusin buat masuk, atau pas euforia pasar lagi menggila. Ada satu tantangan besar lagi nih. Supply itu susah banget diukur secara akurat sebelum kejadian. Gampang banget kalau kita lihat ke belakang setelah harganya anjlok terus bilang, oh pantesan tekanan jualnya ternyata besar. Ini adalah jebakan klasik yang namanya hindsight bias, di mana kita kayak bikin cerita yang pas setelah semua faktanya kebuka. Jadi gimana dong? Apa kita buang aja ide soal supply ini, atau kita telan mentah-mentah? Tentu nggak dua-duanya. Di bagian terakhir ini, yuk kita coba rangkai sebuah kerangka berpikir yang lebih seimbang, yang jauh lebih kuat. Tabel ini bisa jadi panduan praktis buat kita. Sisi bagusnya, kalau kita perhatiin supply, kita jadi lebih sadar soal pentingnya timing dan struktur pasar. Tapi, kita harus selalu ingat sama peringatannya. Fundamental bisnis itu tetap nomor satu. Hati-hati juga sama bias pas kita analisis supply, dan jangan pernah sekali-kali meremehkan kekuatan permintaan. Nah, ini dia kesimpulan utamanya.
Investor yang paling efektif itu bukanlah mereka yang cuma milih salah satu kubu, tapi mereka yang bisa ngelakuin keduanya. Menganalisis kualitas bisnis secara mendalam, terus analisis itu dilapisin lagi dengan pemahaman soal struktur dan dinamika pasar. Mereka lihat bisnisnya, tapi mereka juga lihat medan perangnya. Ujung-ujungnya semua ini kembali ke strategi kita masing-masing. Memahami kedua sisi mata uang ini, kualitas perusahaan di satu sisi dan dinamika pasar di sisi lain, sudah pasti akan membuat kita jadi investor yang jauh lebih bijak. Jadi, pertanyaan buat kita renungkan bareng, gimana caranya Anda akan menyeimbangkan analisis apa dan kapan dalam perjalanan investasi Anda ke depan.